Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Safira Jamahani dengan NIP 512420011 izin memaparkan terkait dengan praktikum penentuan titik sampel, metode dan frekuensi pengambilan sampel air dalam praktikum laboratorium lingkungan. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah mengenai tujuan praktikum. Nah, tujuan praktikum ini untuk menentukan titik sampel, metode, dan juga frekuensi yang akan dilakukan untuk pengambilan sampel air. Untuk landasan teori yang pertama, dari Victor dan juga Benjamin tahun 2015, di mana pengambilan sampel merupakan tahap awal yang dilakukan dalam penentuan kualitas air yang akan menentukan hasil pekerjaan pada berikutnya. Secara garis besar, prosedur pengambilan sampel air terdiri dari perencanaan, persiapan pelaksanaan pengambilan sampel serta quality assurance dan quality control atau QC pengambilan sampel. Nah, hal ini penting bagi pengambilan sampel sebelum ke lapangan karena untuk menyusun perencanaan dalam suatu dokumen yang membantu setiap tahapan pengambilan sampel secara jelas dan juga sistematik. Nah, menurut Rosalina dan Elisa pada tahun 2018 ada definisi mengenai air, yaitu air merupakan zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua bentuk makhluk hidup atau bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi. Bahkan air ini menutupi hampir dari 70% permukaan bumi. Nah, kualitas air dapat diukur berdasarkan berbagai parameter fisika, biologi, dan juga kimia. Nah, dari segi parameter fisika meliputi suhu, tingkat keseruhan, dan juga tingkat kedalaman. Untuk parameter kimia, yaitu bisa mengukur pH, oksigen terlarut, dan juga CO2 bebas dan tingkat kedalaman. Nah, tadi untuk yang kimia, itu bisa mengukur dengan pH, oksigen terlarut, dan juga CO2 bebas. Nah, untuk yang tingkat kedalaman itu untuk yang segi fisika. Nah, sedangkan untuk parameter biologi, yaitu bisa melihat atau meninjau organisme yang ada di dalamnya. Nah, pengukuran kualitas air dilakukan dalam ekosistem perairan seperti waduk, sungai, laut, danau, teluk, dan perairan yang lainnya. Nah, sungai merupakan salah satu sumber air yang digunakan oleh manusia untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan dan memiliki peranan penting dalam kehidupan di setiap makhluk hidup. Nah, air akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kondisi ataupun komponen yang menunjang seluruh aktivitas makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ini menurut Kamarati et al. 2018. Nah, saat ini berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPSI mengenai kondisi kebersihan air permukaan di Indonesia yang sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan ada 75% sungai di Indonesia dalam status tercemar berat menurut Kurniawati et al. Pada tahun 2020. Selanjutnya ada alat bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Karena praktikum ini tidak dilaksanakan secara langsung, tapi menggunakan aplikasi Google Earth. Jadi ada alat tulis, laptop, jurnal ilmiah, dan juga aplikasi Google Earth Pro itu sendiri. Untuk pembahasan, saya mengambil lokasi pengambilan sampel di wilayah DKI Jakarta, tepatnya di Sungai Ciliwung. Nah, untuk menentukan titik lokasi pengambilan sampel menggunakan metode survei metode, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan membagi daerah penelitian menjadi beberapa segmen atau titik yang diharapkan dan dapat mewakili populasi penentuan titik pengambilan sampel. Jadi harus bersifat representatif atau mewakili dan didasari dengan dasar SNI 06/2412/1991. Nah, dalam menentukan titik pengambilan sampel air, lokasi pengambilan sampel ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat diketahui kualitas air alamiah dan juga perubahan kualitas air yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Nah, ini ada dokumentasi yang telah didapatkan dari tinjauan Google Earth Pro. Ini saya menentukan 3 titik lokasi sampling, di mana dahulu
tengah, dan juga hilir. Nah, saya mengambil hulu di bagian Gunung Pangrango, terus yang tengah masih di sekitaran Meso, dan yang hilir itu di daerah pantai utara Jakarta. Nah, saya mengambil di daerah Manggarai. Untuk hulu, untuk bagian hulu sendiri ini ada di Gunung Pangrango, karena kalau bagian hulu ini bagian yang bisa dikatakan sebagai bagian air tersebut itu masih sedikit atau rendah tingkat pencemarannya, jadi sumber airnya itu masih airnya. Nah, untuk yang bagian tengah Sungai Ciliwung ini ada di Sungai Ciliwung, dia ada di daerah Bogor, daerah Jalan Sungai Iskandar kalau tidak salah. Nah, ini merupakan aliran dari Sungai Ciliwung juga. Nah, ini sebelahnya ada keadaan Sungai Ciliwung secara nyata dari Google Earth-nya. Bisa dilihat, ini airnya mulai keruh akibat ada kegiatan manusia gitu. Biasanya tempat ini untuk ya mandi, cuci gitu. Nah, selanjutnya ada bagian hilir Sungai Ciliwung di pintu air Manggarai. Nah, saya ambil dari Google Earth juga. Dan di sekitaran ini juga ada kondisi sekitar pintu air Manggarai, di mana terlihat ada banyak rumah, artinya bahwa kawasan ini ramai atau ada penduduk sedikit. Memang airnya sudah dipastikan keruh, kotor, warnanya juga tidak jernih lagi, dan juga pastinya tidak layak untuk digunakan untuk minum seperti itu. Jadi bisa saja tersebut tercemar karena kegiatan limbah domestik ataupun industri yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan dan saran, saya mohon maaf ada sedikit yang tinggal gitu. Jadi nah penting ya untuk menentukan titik pengambilan sampel, lokasinya itu harus di benar-benar yang sedemikian rupa. Jadi bisa kita tahu kualitas air dari daerah itu sendiri gitu, apakah layak ataupun tidak layak gitu. Nanti diukur dari segi fisik, kimia ataupun biologi, itu ukur yang lebih lanjut gitu. Untuk tadi kan ada hulu, tengah, dan juga hilir. Nah, kalau hulu tadi kan memang yang belum tercemar, kalau bagian tengah sudah mulai tercemar, dengan bagian akhir itu pasti sudah tercemar gitu. Nah, untuk menentukan frekuensi pengambilan sampel air ini penting dilakukan untuk memperoleh data yang baik dengan sistematis. Nah, untuk menentukan jumlah frekuensi pengambilan sampel ini disesuaikan dengan tujuan pengambilan sampelnya. Nah, pada penentuan frekuensi didasarkan pada SNI 08/7016/2004 tentang tata cara pengambilan contoh dalam rangka pemantauan kualitas air pada suatu daerah pengaliran sungai. Nah, di mana penentuan ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang terkait dengan kondisi sekitar suatu segmen tersebut gitu. Nanti ada kesimpulan dari sekarang, di mana ada kesimpulan yaitu diketahui bahwa kualitas air antara 3 titik sampel yang berbeda sesuai dengan kondisi yang ada. Yang ini sudah saya jabarkan pada sebelumnya bahwa memang 3 titik sampel yang berbeda itu hulu, tengah, dan juga hilir. Di mana hulu itu airnya masih jernih, masih alami, tengah sudah mulai tercemar, terus yang bagian hilir itu sudah pasti tercemar gitu. Satu saran, perhatikan selanjutnya harus teliti dan bersungguh-sungguh dalam menentukan titik pengambilan sampel air di sungai, karena ini penting sekali. Kalau kita tidak teliti juga tidak hati-hati, ini bisa mengakibatkan kesalahan yang fatal karena bisa salah data dan salah analisis gitu. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan aplikasi Google Earth, sebaiknya praktikan harus menguasai terlebih dahulu secara teknisnya agar tidak membingungkan pada saat praktikum pada saat menggunakan aplikasi tersebut. Nah, untuk daftar pustaka yang saya gunakan atau saya jadikan sebagai referensi, bisa teman-teman bisa lihat di slide ini. Ada dari beberapa jurnal, ya.
Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.